السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah sekalian, Bapak Ibu yang tiang hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk sama-sama talabul ilmi, belajar ilmu agama Islam yang sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ilmu yang kita pelajari, kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, insyaallah kita akan mulai untuk membaca salah satu kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kitab yang berjudul Risalatu Fadlil Islam, sebuah kitab tentang fadlul Islam, keutamaan Islam, keindahan Islam, keistimewaan Islam. Kitab ini tidak terlalu tebal jemaah sekalian. Adapun yang tiang bawah ini syarahnya sehingga terlihat tebal. Jadi aslinya dia tipis, akan tetapi faidahnya sangat luar biasa. Pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam kitab yang tipis ini insyaallah akan bermanfaat bagi kita insyaallah. Tapi kita akan langsung masuk jemaah sekalian. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, berkata Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, Babu Fadlil Islam, bab tentang keindahan, keutamaan dan keistimewaan agama Islam. Setelah itu beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis pada kitab-kitab beliau yang lain. Rata-rata kitab-kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab jamaah sekalian, rata-rata kitab beliau itu isinya adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun ada ucapan beliau maka sedikit. Kebanyakannya adalah qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena memang itulah yang disebut dengan ilmu. Para ulama mengatakan al-ilmu ma'rifatul haqqi bidalilihi. Yang namanya ilmu itu kita mengetahui kebenaran dengan dalil, itu ilmu. Yang namanya ilmu sekali lagi pelungguh mengetahui kebenaran berdasarkan dalil, itu namanya ilmu. Lamun sebatas ongkat dengan ongkat orang, ongkat ini dan seterusnya, maka itu bukan ilmu. Ilmu itu sekali lagi mengetahui kebenaran dengan dalil. Dan kita tahu dalil itu adalah Al-Quran, kemudian hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya rata-rata kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah isinya adalah qala Allah, qala Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Taib, di sini beliau menyebutkan bab tentang keindahan agama Islam. Wa qaulullahi ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan bagi kalian nikmatku. Wa raditu lakumul islam dina, dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Nah, ini dia jemaah sekalian keindahan Islam yang pertama. Apa itu? Islam agama yang sempurna. Ya. Ini keindahan agama Islam yang pertama. Kehebatan agama Islam si pertama, Islam itu agama yang sempurna. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, orang-orang Yahudi datang kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala an. Kemudian orang Yahudi tersebut mengatakan, innakum taqra'una ayatan fi kitabikum. Kalian umat Islam, kalian membaca satu ayat di dalam kitab kalian Al-Quran. Ada di dalam kitab Al-Quran satu ayat yang kalian selalu baca. Lau unzilat fina ma'syaril yahud latakhadnaha 'idan. Seandainya ayat itu turun kepada kami orang Yahudi, maka kami akan merayakan hari keturunannya. Ya. Bayangkan jemaah sekalian. Orang Yahudi mengatakan, ada seki ayat di dalam kitab Al-Quran yang biasa kalian baca wahai umat Islam, seandainya itu turun kepada kami orang Yahudi, kami akan rayakan. Umar bin Khattab nanya, mahia, ayat apa yang kalian maksud? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Ini menunjukkan bahwasanya kesempurnaan agama itu adalah kehebatan, itu adalah keistimewaan, itu adalah nikmat. Sampai-sampai dengan Yahudi berencana, seandainya agama kami Yahudi yang disempurnakan, kami akan rayakan. Ya. Kami akan rayakan. Subhanallah. Jadi ini dia keistimewaan agama Islam yang pertama, sempurna. Apa yang dimaksud dengan sempurna? Tidak ada tambahan, terus tidak butuh tambahan, tidak butuh kekurangan. Taib. Ini sempurna nanti. Taib. Ulama mengatakan sempurna itu pas. Sempurna. Ya. Yang namanya sempurna itu sudah pas. Artinya apa? Kalau seandainya ditambah lagi, rusak jadinya. Kalau dikurangi rusak, kalau ditambah rusak. Kenapa? Sempurna itu pas. Ya. Contoh misalkan, ini sering kita sampaikan. Manusia itu dia sempurna apabila dia punya dua mata. Pelunggu sempurna punya dua mata. Sekarang kalau ditambah satu mata di sini, gagah pelunggu, serem. Ya. Rusak jadinya. Kenapa? Karena yang dua mata itu yang pas. Sekarang kalau dihilangkan satu, gagah jadinya? Tidak juga. Nah, itu namanya sempurna, pas. Kalau ditambah rusak, kalau dikurangi cacat. Baik. Kita sebagai manusia sepakat tidak ada perbedaan pendapat di masjid ini. Kemudian juga semua manusia tidak ada perbedaan pendapat. Tangan yang sempurna itu yang memiliki 5 jari. Kalau ada orang tumbuh jarinya 1, 6 jarinya, sepakat kita mengatakan apa? Dia normal. Sepakat. Ya. Tidak ada seseorang mengatakan, wah orang itu hebat, kenapa? Dia punya 6 jari. Tidak normal. Kalau dikurangi 1, cacat juga. Nah, agama Islam ini dia sempurna. Apa arti sempurna? Pas. Lamun da rumbuk seda, lamun da kurangin cacat. Nah, ini indahnya agama Islam jemaah sekalian. Ya, sempurna. Kemudian yang kedua,
Keindahan agama Islam yang terdapat di dalam ayat ini, yang menyempurnakannya itu bukan manusia, tetapi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan firman Allah, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau manusia yang mengatakan sempurna, bisa jadi belum sempurna. Contoh jemaah sekalian, ya, Dewan Rakyat DPR mengesahkan undang-undang, stempel. Ini undang-undang sudah sempurna, ternyata ada kekurangannya. Kenapa? Karena yang menyempurnakannya manusia. Ya. Misalkan pondok pesantren buat peraturan, kumpul para ustadz buat peraturan. Ini sudah peraturan valid, sempurna, tidak boleh diganggu-gugat. Ternyata dipelajari ada kekurangannya. Kalau manusia yang menyempurnakan, pasti ada saja kekurangannya. Tetapi hebatnya agama Islam, yang menyempurnakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullahu taala dalam kitab Al-I'tisam, beliau mengatakan Islam itu sudah sempurna. Kemudian yang menyempurnakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang membuat perkara bid'ah di dalam agama, berarti dia sedang mengkritik Allah Subhanahu wa taala, kata beliau. Ya. Lamun dan gawe sopok bid'ah di dalam agama, secara tidak langsung pelungguh mengkritik Allah. Karena Islam itu sudah sempurna, yang menyempurnakannya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masukkan perkara bid'ah, perkara baru dalam agama, seolah-olah kita mengatakan salah pelungguh ya Allah, belum sempurna. Seolah-olah seperti itu. Nah, ini jeleknya perbuatan bid'ah. Ya, istidrak ala Allah, seolah-olah kita mengkritik Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu dia keindahan agama Islam yang pertama. Selanjutnya beliau mengatakan wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang keindahan agama Islam yang kedua. Qul ya ayyuhan nas, katakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, in kuntum fi syakkim min dini fala a'budu alladhina ta'buduna min dunillah. Kalau kalian masih ragu terhadap agama yang aku bawa, sampaikan seperti itu wahai Rasul kepada mereka. Lamun dah masih ragu terhadap Islam yang aku bawa, fala a'budul ladzina ta'buduna min dunillah. Aku tidak akan mau ikut-ikutan menyembah Tuhan yang kalian sembah selain daripada Allah. Walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum, tetapi aku akan tetap beribadah kepada Allah yang akan mewafatkan kalian. Nah, ini dia keindahan Islam yang kedua. Apa itu jamaah sekalian? Keindahan Islam yang kedua, Tuhan yang disembah di dalam Islam itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini keindahan. Coba ada kita agama-agama lain jamaah sekalian, arak nyembah manusia, arak nyembah dengan mati. Bahkan di Surakarta, di Solo itu ada namanya, mohon maaf, Kiai Selamat. Apa Kiai Selamat itu? Kebu. Coba subhanallah. Ya. Bayangkan agama Islam menyembah Allah Subhanahu wa taala, tetapi di luar agama Islam ada manusia-manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada yang menyembah Kiai Selamat, yaitu kerbau itu. Di mana rame-rame dengan manusia ini untuk mencari kotorannya, karena dianggap kotorannya sebagai keberkahan. Ya. Silahkan dilihat di India juga, subhanallah, dengan mandi ngadu penet sapi. Kenapa? Karena sapi itu Tuhan mereka. Subhanallah, ada yang nyembah sapi, ada yang nyembah manusia, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah batu akik. Ya, ada yang menyembah mualan. Adapun Islam, siapa yang disembah? Allah Subhanahu wa taala. Indahnya agama Islam. Ya. Selain dari agama Islam, menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka yang membuat sesembahan mereka, setelah itu mereka yang sembah. Ya. Ia miak patung no, setelah itu mereka yang menyembah patung itu.
Pada marah misal ida miak mik nih. Setelah mik ini jadi kemudian dipasang kemudian pelunggu sembah dia. Masuk akal tidak? Kita yang membuatnya, kita yang menyembahnya. Masuk akal tidak? Tidak masuk akal. Makanya disebutkan di dalam beberapa riwayat, Umar ibnul Khattab setelah dia masuk Islam, kadang dia sering tertawa sendiri. Umar ibnul Khattab. Kadang lirik mesa Umar ibnul Khattab. Ketika ditanya oleh sebagian sahabat, "Ya Umar, kenapa engkau terkadang tertawa sendiri?" Kata dia, "Saya ingat masa-masa jahiliyah dahulu. Di mana kita di zaman jahiliyah nyembah apa? Patung. Ya. Dan mereka itu jamaah sekalian, patung mereka itu macam-macam. Ada patung khusus di rumah. Ada patung khusus dibawa safar. Ya. Ulai dan nemang Tuhan dalam tas. Ya. Sebelum safar harus memasukkan Tuhan ke dalam tas, harus. Untuk apa? Supaya nanti ketika safar tiba waktu beribadah nyembah Tuhannya itu. Apa kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala, suatu ketika saya pergi safar, saya lupa bawa Tuhan saya, kata dia. Ketinggalan di rumah Tuhannya. Coba ya, kalau kita Nabi SAW katakan apa? Di antara keistimewaan agama Islam, ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah, ya. Siapapun dari kalangan umatku ditemukan oleh waktu sholat, dimanapun dia berada, silahkan dia sholat. Tidak ada istilahnya lupa bahwa Allah, tidak ada. Ya. Umar ibn al-Khattab mengatakan, suatu ketika saya safar, saya lupa bahwa Tuhan saya patungnya. Yang saya bawa hanya bekal kurma. Ya, akhirnya saya pikir-pikir gimana cara bikin Tuhan ini. Ya, karena kurma itu kan arak getak-getakna sekedik. Ya. Maka dia pun menyusun Tuhannya pakai kurma. Disusun, ada telinganya, ada hidungnya, ada tangannya. Setelah jadi pakai kurma dia sembah. Selesai beribadah lapar, dia copot hidung Tuhannya, dia makan. Dia copot telinga Tuhannya, dia makan. Begitu seterusnya. Jadi itu yang saya tertawakan, kata Umar ibn al-Khattab. Bisa-bisanya kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri. Subhanallah. Adapun Islam yang disembah siapa? Allah Subhanahu wa taala, indahnya. Ya. Pernah juga tiang sampaikan kepada pelungguh kajian kita di Lenek. Ada salah seorang sahabat namanya Amr bin Jamuh. Ya. Amr bin Jamuh ini dia sudah tua. Ya. Dan dia tinggal di kota Madinah. Dia sudah tua, mungkin umurnya itu sudah 70 tahun, tetapi dia belum juga masuk Islam, di mana militan Islam. Adapun anak-anaknya yang muda sudah masuk Islam tanpa sepengetahuannya. Ya. Dan Amr bin Jamuh ini jamaah sekalian, dia punya Tuhan khusus di rumahnya, patung. Dia buat pakai kayu, kemudian dia rawat, kasih minyak wangi dan seterusnya. Setiap pagi kalau dia bangun dari tidurnya, yang pertama kali dia datangi adalah patungnya itu, dia sembah. Nah, anak-anaknya yang muda ini mengatakan, kasihan ayah kita ini sudah umur 70 tahun, belum juga sadar dari perbuatan kesyirikannya ini. Kasihan. Bagaimana kalau seandainya ayah kita meninggal dunia masih dalam kondisi syirik? Ya, mereka kasihan. Akhirnya mereka berpikir, ya, gimana caranya membuat ayah kita ini sadar? Setelah mereka pikir-pikir, akhirnya mereka sepakat. Nanti malam tatkala ayah kita tidur, kita curi Tuhannya, kemudian kita buang. Ya, betul jamaah sekalian. Tatkala bapaknya tidur, ada yang baik, anak-anak bajang ini. Ya, datang ke tempat Tuhan bapaknya lalu diambil, kemudian dibuang di tempat sampah. Di pagi hari, tatkala Amr bin Jamuh bangun dari tidurnya, kemudian dia ingin pergi beribadah kepada Tuhannya, sangat kaget dia melihat Tuhannya hilang. Dia cari ke sana kemari tidak ketemu. Akhirnya dia keluar rumah, ketemulah Tuhannya di tempat sampah. Ya, kotor tubuh Tuhan ini. Ini disebutkan dalam kitab sejarah.
Maka dia pun mengambilnya, kemudian dibawa pulang, dicuci sampai bersih. Setelah itu dia letakkan Tuhannya. Dia katakan, seandainya saya tahu siapa yang melakukan ini, saya akan siksa dia, saya akan hukum dia. Taib. Pada malam yang kedua jamaah sekalian, Malik kanak-kanak bajang ini mencuri Tuhan bapaknya. Kemudian dibuang lagi di tempat sampah. Ya. Amr bin Jamuh di pagi hari ketika dia akan beribadah, kaget lagi melihat Tuhannya hilang untuk kedua kalinya. Dia cari, ketemu lagi di tempat sampah. Ambil, dibersihkan. Nah, malam yang ketiga sebelum dia tidur, dia ambil pedangnya, ladiknya. Dia katakan, ya Tuhan, Tuhanku, saya tidak tahu siapa pelakunya ini, saya tidak tahu. Oleh karena itu bela dirimu pakai pedang ini, kata dia. Saya kasih pinjam ini pedang saya. Subhanallah. Ya dikasih Tuhannya, patungnya itu pedang. Coba kalau saya tahu, tidak perlu engkau bela dirimu, saya yang akan bela. Cuman masalahnya saya tidak tahu siapa pelakunya ini. Oleh karena ini saya kasih pinjam pedang saya, wahai Tuhan. Ya, taib. Maka dia pun tenang sudah tidurnya ini. Ya. Datang anak-anaknya yang muda itu, diambil lagi. Sekarang lebih parah, patungnya sekaligus pedangnya diikat di bangkai anjing. Ya, diikat di bangkai anjing, kemudian dibuang ke dalam sumur yang sudah kering, tidak ada airnya. Isi sumur itu kotoran manusia, di sana dibuang. Maka pagi hari kaget lagi dia, Tuhan dan pedangnya hilang. Dia cari ke sana kemari, ke tempat sampah tidak ketemu. Akhirnya dia pergi ke sumur tersebut, dilihat Tuhannya, patungnya diikat di bangkai anjing bersama pedangnya. Maka di sana dia berpikir apa? Kalau engkau betul-betul Tuhan, engkau pasti bisa membela dirimu. Nah, jadi ini dia indahnya Islam. Islam itu yang kita sembah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam, patung, ya, batu akik, kotoran sapi, api, mata air, dan seterusnya. Baik, itu dia yang kedua jemaah sekalian. Selanjutnya, wa qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala, keindahan Islam yang ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 28. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha wa aminu birasulihi, bertakwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bertakwa kepada Allah, beriman kepada Rasul, itulah dia Islam. Apa yang kita dapatkan kalau kita berislam seperti ini? Bertakwa timpa Allah, beriman timpa Rasul. Apa yang kita dapatkan? Yu'tikum kiflaini min rahmatih, Allah akan memberikan kepada kalian dua bentuk rahmat. Yang pertama rahmat dunia, yang kedua rahmat akhirat. Wa yaj'al lakum nuran tamshuna bih. Yang kedua, Allah akan memberikan kalian cahaya yang kalian bisa berjalan di atasnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa yaghfir lakum, dan Allah mengampuni dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ini dia keindahan agama Islam yang ketiga. Keindahan si pertama, agama Islam itu sempurna. Keindahan Islam yang kedua, Tuhan yang disembah di dalamnya itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Keindahan Islam yang ketiga, ganjaran orang yang masuk ke dalamnya sangat besar. Pahala yang didapatkan oleh orang yang masuk ke dalam Islam sangat besar. Pahala yang pertama diberikan dua rahmat. Rahmat yang pertama, rahmat dunia. Rahmat si kedua, rahmat akhirat. Kemudian yang kedua, diberikan dia cahaya. Ya. Dia bisa berjalan di atas muka bumi Allah, di atas dasar cahaya, di atas dasar ilmu. Kemudian yang ketiga, Allah ampuni dosa-dosanya. Ada salah seorang sahabat namanya Amr bin As. Amr bin As ini jamaah sekalian, sebelum masuk Islam, dia adalah pemimpin orang Quraisy untuk memerangi umat Islam. Setiap kali dengan Islam berperang kanca dengan kafir Quraisy, maka pemimpinnya adalah Amr bin As ini.
di samping Khalid ibn Walid. Ya. Ketika Amr bin As ini mau masuk Islam, maka dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, wahai Rasulullah, berikan saya tangan Anda, ulurkan tangan Anda, saya ingin menjabatnya untuk masuk Islam, kata dia. Akhirnya Nabi SAW begini, ya. Nabi mengulurkan tangannya. Tiba-tiba Amr bin As yang tadinya minta, dia ginikan tangannya, ya. Padahal tadi dia yang mengatakan, wahai Rasulullah, berikan tangan Anda, ulurkan tangan Anda, saya ingin jabat, saya ingin masuk Islam. Tahu-tahu setelah Nabi SAW seperti ini, dia ginikan tangannya, gak jadi. Kata Nabi SAW, malaka ya Amr, kenapa wahai Amr? Kata dia, ya Rasulullah, sebelum saya masuk Islam, saya ingin membuat persyaratan dulu. Itu kata dia. Kata Nabi SAW, apa persyaratan yang engkau inginkan? Dia mengatakan, wahai Rasulullah, Anda mengetahui bagaimana jahatnya saya dahulu sebelum Islam. Maka kalau saya masuk Islam sekarang, persyaratan saya adalah saya ingin semua dosa saya diampuni oleh Allah. Dosa sebelumnya itu semuanya harus diampuni oleh Allah, baru saya mau masuk Islam. Kata Nabi SAW, alam ta'lam anna al-Islam yajubu ma qablah. Wahai Amr bin As, meskipun engkau tidak membuat persyaratan, tidakkah engkau tahu siapa saja yang masuk Islam, maka secara otomatis dosanya sebelum Islam itu hancur lebur. Subhanallah. Nah, ini dia keutamaan agama Islam, keindahan agama Islam. Siapapun yang masuk ke dalamnya otomatis hancur lebur kesalahannya. Umar ibn al-Khattab dahulu menyembah berhala, ya. Kemudian Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah nyembah berhala. Banyak sahabat Nabi nyembah patung sebelum masuk Islam. Tetapi setelah masuk Islam, mereka disebut oleh Allah sebagai manusia yang terbaik. Dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Cuman ingat jemaah sekalian, yang kita maksud dengan Islam di sini, Islam yang bertauhid dan juga yang sesuai sunnah. Itu yang kita maksudkan di sini. Baik. Selanjutnya, wa fi sahih, ya. Di antara dalil lain tentang besarnya pahala orang yang masuk Islam, di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, An ibni Umar radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalukum wa mathalu ahli alkitabaini kamathali rajulin istajara ujara. Perumpamaan umat Islam, lamun kita bandingkan dengan orang Yahudi dan Nasrani, bagaikan orang yang dia menyewa pekerja untuk melakukan pekerjaannya, ya. Maraangkun dengan si nyewa pekerja. Apa kata orang yang menyewa pekerja tersebut? May ya'malu li min gudwatin ila nisbin nahar ala qirat. Siapa di antara kalian yang mau melakukan pekerjaan saya dari pagi sampai zuhur, saya akan berikan dia upah 1 qirat. Berapa 1 qirat? Berapa 1 qirat? Qirat itu jamaah sekalian, dia memiliki 2 makna, ada 2 maknanya. Makna yang pertama seperti gunung Uhud. Tetapi makna yang kedua, kata para ulama, qirat itu adalah sudusu dirham, 1/6 dirham. Itu qirat, 1/6 dirham, ya. Jadi sekik dirham dibagi 6, 1/6-nya itu dalam bahasa Arab juga disebut dengan qirat. Baik. Dan itu yang dimaksud di sini. Nah, orang yang mencari pekerja tersebut, dia mengatakan, siapa di antara kalian yang mau bekerja dari pagi sampai zuhur, saya akan berikan upah berapa? 1 qirat. Fa'amilatil yahud, maka orang Yahudi pun bekerja. Ya, lekan lemak sampai zuhur pira jam, Pak?
6 jam ya. 6 jam upahnya 1 qirat. Taib. Thumma qal, setelah selesai mereka orang Yahudi bekerja dari pagi sampai zuhur dikasih upah 1 qirat, dia kembali nanya, "May ya'malu li min nisfin nahar ila salatil asri ala qirat?" Siapa di antara kalian yang mau melanjutkan pekerjaan ini dari zuhur sampai asar upahnya 1 qirat? Fa'amilatin nasara, orang Nasrani angkat tangan, orang Kristen angkat tangan. Kami. Ya, orang Kristen pun bekerja dari zuhur sampai asar, upahnya berapa? 1 qirat. Taib. Ternyata pekerjaannya belum selesai. Selesai asar dia kembali nanya, "May ya'malu li min salatil asri ila an tagiba syamsu ala qiratain?" Siapa yang ingin menyelesaikan pekerjaan ini dari selesai asar sampai maghrib dapat 2 qirat. Ya, fa antum hum, ternyata umat Islam yang angkat tangan. Ya. Maka orang Yahudi protes, orang Nasrani protes. Apa kata orang Yahudi, apa kata orang Nasrani? Malana aktsaru amalan wa aqallu ajran. Kenapa kok kami pekerjaannya lebih banyak, upahnya sedikit? Itu gambarannya jemaah sekalian. Apalagi terutama orang Yahudi ini. Paling lacur, paling rugi jemaah orang Yahudi ini. Bekerja dari pagi sampai zuhur upahnya berapa? 1 qirat. Kalau orang Nasrani masih mending, dari zuhur sampai asar 1 qirat. Adapun umat Islam dari asar sampai maghrib berapa qirat? 2 qirat. Maka marah orang Yahudi, orang Nasrani. Kami lebih banyak pekerjaannya, kenapa sedikit upahnya? Apa kata yang menyewa tersebut? Hal naqastukum min haqqikum syai'a? Apakah aku mengurangi upah yang kita sepakati? Orang Yahudi Nasrani mengatakan tidak. Engkau tidak mengurangi, tetapi sedikit sekali upahnya. Banyak pekerjaannya, upahnya sedikit. Apa kata yang menyewa tersebut? Fadzalika fadli utituhu man asya. Bamilingku, kata dia. Ya. Saya yang punya pekerjaan, saya yang ngasih upah, maka terserah saya. Mau saya kasih siapa yang lebih banyak, siapa yang sedikit. Yang penting sesuai perjanjian. Ya. Itu gambaran Allah Subhanahu wa ta'ala memilih manusia ini. Ada yang dijadikan Yahudi, ada yang dijadikan Nasrani, dan ada yang menjadi umat Islam. Yang paling beruntung siapa? Umat Islam. Keutamaan pahala yang didapatkan luar biasa. Ya. Betul jamaah sekalian, rata-rata kita umat Islam ini rata-rata umur kita pendek. Ya, 60 tahun atau 70 tahun. Apalagi musim pandemi ini kematian itu depan sekali. Kematian itu lebih dekat lagi musim pandemi ini. Ya. Semakin dekat terlihat kematian di musim pandemi ini jemaah sekalian. Akan tetapi meskipun umur kita pendek, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita cara untuk mengejar pahalanya orang-orang terdahulu, bahkan mengalahkan pahala mereka. Banyak sekali. Misalkan Lailatul Qadar. Ya. Contoh lain misalkan puasa 3 hari di setiap bulan. Saya puasa 3 hari di setiap bulan seperti puasa berapa? 1 bulan. Kemudian puasa bulan Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal, seperti puasa berapa? 1 tahun. Jadi banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala supaya kita umat Islam ini bisa mengejar ketertinggalan kita, bahkan bisa mengalahkan mereka orang-orang terdahulu. Taib, itu dia keindahan agama Islam. Yang ketiga jemaah sekalian, pahalanya besar. Selanjutnya yang keempat, wa fihi aidan, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adallallahu 'anil jumu'ati man kana qablana. Allah menyesatkan orang-orang sebelum kita sehingga mereka tidak bisa memilih hari Jumat. Jadi dengan Yahudi, dengan Nasrani, mereka tidak kepikiran untuk mengambil hari Jumat sebagai hari ibadah mereka. Fakana lil Yahudi yaumus sabti. Adapun orang Yahudi mengambil hari apa? Sabtu. Alasan mereka sangat jelek sekali. Orang Yahudi mengambil hari Sabtu, kata mereka, hari Sabtu itu tempat kita beribadah.
Kenapa? Karena di hari Sabtu Allah tidak sibuk, kata mereka. Di hari Sabtu Allah istirahat. Ya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi berapa hari? 6 hari. Mulai dari hari Ahad, terakhir hari Jumat. Kata orang Yahudi, hari Sabtu Allah istirahat, lelah, kata dia. Ya. Dan ini disebutkan dalam kitab Taurat mereka, makanya Allah bantah Taurat yang sudah dirubah tentunya. Allah bantah dalam Al-Quran surah Qaf, walaqad khalaqna samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam wa ma massana min lugub. Kami telah menciptakan langit dan bumi itu 6 hari, wa ma massana min lugub, dan kami tidak lelah sama sekali, kata Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan, lamun jelo Senin jak masih Allah sibuk, sang dekna peduli le ibadah ta, kata dia. Makanya kita pilih hari Sabtu ketika Allah istirahat, kata mereka. Subhanallah. Ya. Jadi mereka mengambil hari Sabtu. Walin Nasara yaumul Ahad, sedangkan orang Nasrani mengambil hari Ahad. Alasannya orang Nasrani karena hari Ahad itu awal penciptaan makhluk. Ya, awal penciptaan makhluk hari Ahad, maka kita ambil hari Ahad, kata mereka. Allah buat mereka tidak kepikiran terhadap hari Jumat. Ya. Jadi mereka sendiri yang memilih hari Sabtu, mereka sendiri yang memilih hari Ahad. Adapun kita umat Islam, perhatikan sabda Nabi SAW, faja'allahu bina fahadana liyaumil jumu'ah. Kemudian Allah berikan kita petunjuk untuk mengambil hari Jumat. Siapa yang memilihkan kita hari Jumat? Kita atau Allah? Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan hari Jumat ini hari yang paling istimewa. Orang Nasrani mengatakan hari Ahad itu awal penciptaan makhluk. Adapun hari Jumat adalah apa? Hari Jumat itu apa? Ya. Kita sudah sebutkan tadi, Allah menciptakan semua makhluk 6 hari. Mulai dari hari Ahad, berakhir di hari Jumat. Berarti di hari Jumat itu semua makhluk sudah sempurna diciptakan. Ya. Mana yang lebih hebat, hari permulaan atau hari yang sempurna? Hari yang sempurna. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kita hari Jumat. Belum lagi hari Jumat itu banyak sekali keistimewaannya. Pada hari Jumat Nabi Adam diciptakan. Hari Jumat Nabi Adam dimasukkan surga. Hari Jumat Nabi Adam juga dikeluarkan dari surga. Hari Jumat juga Nabi Adam diwafatkan, dan kiamat tidak akan terjadi kecuali di hari Jumat. Ya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala pilihkan kita. Wa kadzalika hum tab'un lana yaumal qiyamah. Nahnu al-akhirun min ahli dunya wal awwalun yaumal qiyamah. Kita di dunia ini adalah umat yang terakhir, tetapi pada hari kiamat kita adalah umat yang pertama. Di dunia kita sebagai umat terakhir, tetapi hari kiamat kita umat yang pertama. Pertama apa? Pertama masuk ke dalam surga. Ya. Banyak sekali keistimewaan umat Islam ini. Yang pertama, jamaah sekalian, meskipun kita umat terakhir di antara umat setelah umat Islam umat terakhir, tetapi nanti pada hari kiamat mereka umat yang pertama masuk ke dalam surga. Kemudian di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, penduduk surga semuanya kalau pelungguh suruh mereka bersab seperti sab salat. Ya. Jumlahnya berapa sab? Berapa sab? Naam, 120 sab. Jadi semua penduduk surga kalau disuruh bersab, jumlahnya 120 sab. Tapi tentu sabnya panjang, ya. Sabnya panjang, 120 sab jumlahnya. Kata Nabi SAW, "Thamanuna minha min hadhil ummah." Dari 120 sab itu, 80 sab sudah diboking oleh umat Islam. 80 sabnya dari kalangan umat Islam. Wa arba'una minha min baini sa'iril umam, sedangkan 40 sab sisanya diperebutkan oleh umat yang lain. Luar biasa. Ya. Diperebutkan oleh umat yang lain. Dalam hadis yang lain Nabi SAW berkata kepada para sahabat, apakah kalian ridho wahai sahabatku, wahai umatku, antakunu thulutha ahlil jannah? Apakah kalian ridho kalau kalian menjadi sepertiga dari semua penduduk surga? Ya, lekan selaput penduduk surga sepertiganya itu dari kalian umat Islam. Apakah kalian ridho
Kata para sahabat, fakabbarna, kami pun bertakbir, Allahu Akbar. Ya. Dan ini dalil, kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, kalau kita sedang kagum melihat orang ceramah atau pidato, ucapkan Allahu Akbar. Dendek tepuk tangan. Ya. Sebagian orang kalau kagum tepuk tangan. Ya. Justru kalau tepuk tangan itu kebiasaannya orang jahiliyah. Ya. Jadi para sahabat ketika Nabi SAW mengatakan, apakah kalian ridho kalau seandainya kalian menjadi sepertiga penduduk surga? Fakabbarna, kami bertakbir. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apakah kalian ridho kalau kalian menjadi setengah dari seluruh penduduk surga? Setengah lekan penduduk surga itu dari kalian. Apakah kalian ridho? Fakabbarna, kami semakin bertakbir. Kemudian yang terakhir Nabi SAW mengatakan, araditum an takunu thulutsai ahlil jannah, apakah kalian ridho kalau kalian menjadi 2/3 dari seluruh penduduk surga? Ya. Maka semakin banyak, para sahabat pun semakin bertakbir. Nah, ini keutamaan mereka jemaah sekalian. Ya, keutamaan umat Islam. Baik, kita ambil satu dalil lagi jemaah sekalian tentang keutamaan agama Islam. Wa fihi ta'liqan, kemudian juga disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari secara muallaq, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbud dini ila Allah, agama yang paling dicintai oleh Allah, al-hanifiyatus samhah, agama yang hanif. Apa arti hanif? Lurus. Samhah, apa arti samhah? Mudah. Agama yang Allah paling cintai adalah agama yang lurus dan yang mudah. Dan tidak ada agama yang seperti itu kecuali agama Islam. Lurus akidahnya, mudah ibadahnya. Ya. Lurus akidahnya, tidak ribet, tidak susah untuk dipahami. Contoh misalkan, Allah Subhanahu wa ta'ala di atas aras. Paham pelunggu? Paham, di atas aras, di atas. Ya. Coba sekarang ada akidah yang mengatakan Allah itu di mana? Oh, Allah itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam. Berarti di mana? Tidak ada. Ya, tidak ada. Ya. Taib. Namun seandainya pelungguh minta kepada istri pelungguh, tolong ambilkan saya HP saya. Kemudian dia nanya, di mana HP-nya? Tidak di rumah, tidak di luar, tidak di meja, tidak di kursi, tidak di mana-mana. Berarti ada tidak HP-nya? Sudah dijual? Ya. Nggak ada. Jadi akidah Ahlussunnati wal Jamaah, akidah Islam itu mudah jamaah sekalian, dan dia lurus. Ya. Allah di atas. Ya. Taib. Subhanallah jamaah sekalian. Anehnya akidah yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Orang-orang yang tidak mau mengatakan Allah di atas, kata mereka apa? Apa dalil mereka atau apa alasan mereka? Alasan mereka adalah kalau kita mengatakan Allah di atas, kata mereka atas itu tempat. Berarti kita mengatakan Allah itu bertempat. Itu kata mereka. Jelas pelunggu syubhatnya? Ya. Mereka mengatakan lamun taparan Allah di atas berarti Allah itu bertempat. Tetapi di saat yang sama mereka mengatakan Allah tidak bertempat. Tetapi mereka ditanya, disebutkan oleh Syalbani rahimahullah ta'ala, salah seorang tokoh Mu'tazilah ditanya, di mana Allah? Ya. Apakah Allah itu di atas arsy? Dia mengatakan tidak, Allah itu tidak bertempat. Lalu di mana Allah? Kata dia, Allah di mana-mana. Ya, Allah di mana-mana. Kemudian ditanya, apakah Allah ada di dalam perut keledaimu? Dia katakan iya. Subhanallah. Ketika dikatakan Allah di atas, dia tolak. Alasannya apa? Kalau kita katakan Allah di atas berarti Allah bertempat. Tiba-tiba dia ditanya, di perut keledaimu ada Allah? Ada, kata dia. Lebih parah lagi. Ya. Kemudian ditanya lagi, bisa antum lihat dalam kitab beliau Qamusul Bid'ah, Kamus Bid'ah, tentang akidah ini. Ditanya lagi, di dalam kolam suahmu, pecimu itu ada Allah tidak? Apa kata dia? Ada. Subhanallah. Kalau dikatakan Allah di atas, ditolak. Alasannya apa? Mengatakan Allah di atas itu
tempat. Tiba-tiba ditanya, dalam PC-mu ada Allah, PC-mu, songkokmu ada Allah? Ya, kata dia. Di dalam perut keledaimu ada Allah? Ya. Lebih parah tidak ini? La ilaha illallah. Makanya akidah Islam yang sesuai dengan sunnah lurus, Allah di atas, selesai. Ya. Ini menolak Allah bertempat, tetapi justru dibuatkan tempat yang paling hina. Di dalam peci, di dalam songkok, di dalam perut keledai. Lebih parah. Ya. Taib. Jadi Islam yang benar itu hanifiyah, lurus akidahnya. Kemudian yang kedua, samhah. Islam itu mudah. Ya. Syariat agama Islam ini sangat mudah, jamaah sekalian. Siapa yang membuatnya berat? Sebagian umat Islam. Ya, de kematian, apa syariat kita? Mandikan, kemudian kapankan, kemudian solatkan, kemudian kuburkan. Tambah lagi nanti doakan selesai penguburan itu. Itu saja sudah. Tidak ada syariat tambahan yang memberatkan. Seperti apa? Nyembelih ini, nyembelih itu. Tidak ada. Apalagi sampai menyakitkan. Ada di salah satu tempat jemaah sekalian di negara kita ini, ya, salah satu pulau. Kalau ada orang yang meninggal dunia, ada seorang laki-laki meninggal dunia, maka istrinya itu harus potong jari. Subhanallah. Jadi kalau suaminya meninggal dunia, ibu jarinya yang dipotong. Kalau anaknya meninggal dunia, telunjuknya. Meninggal dunia lagi anak yang lain ini. Subhanallah. Ya. Islam agama yang mudah, tidak menyakiti seperti itu. Ya. Makanya kita bersyukur dengan agama Islam. Tapi sekali lagi Islam yang sesuai dengan sunnah. Ya. Adapun Islam yang sudah tidak sesuai dengan sunnah, itu sudah berat jamaah sekalian. Makanya dikatakan oleh Ustadzuna Al-Fadil, Ustadz Fauzi Athhar rahimahullah, beliau sering mengatakan, Al-Islam mahjubun bi ahli. Keindahan agama Islam ini ditutupi oleh perbuatan pemeluknya sendiri. Keindahan agama Islam ditutupi oleh perbuatan pemeluknya sendiri. Artinya apa? Kalau seandainya kita amalkan Islam sesuai dengan sunnah, maka semua orang akan kagum melihat Islam ini. Cuman sayangnya Islam ini sudah banyak tambahan, akhirnya keindahan Islam menjadi rusak, kemudian Islam juga menjadi berat. Ya. Ini dia jemaah sekalian, apa yang bisa Tiang sampaikan sebagai pembukaan dari kitab Risalah Fadlil Islam. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini kita bisa bersyukur kepada Allah. Allah pilih kita untuk menjadi orang-orang Islam. Ya, bukan karena kita cerdas, ndek. Lamun ta tolak ukur kecerdasan jamaah sekalian, sang dek ta pantas mau hidayah ruana. Coba pelunggu lihat orang-orang kafir itu bisa bikin pesawat, bisa bikin ini cerdasnya, tetapi Allah halangi mereka untuk mendapatkan Islam. Kita mendapatkan Islam bukan karena bentuk tubuh kita. Ya. Wah, standar tubuh kita ini. Ya. Di luar sana ada orang yang tubuhnya gagah, kemudian badannya tegak, tetapi nyembah kotoran sapi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur dipilih oleh Allah sebagai seorang muslim, apalagi menjalankan Islam sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia apa yang bisa Tiang sampaikan. Tiang mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, Tiang persilahkan selesai azan kalau ada. Nggih. Nggih. Kira-kira niki apa yang terbenak dalam hatinya sehingga sebentar-bentar tertawa, sebentar-bentar menangis. Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, ma ba'd. Para ulama menyebutkan adapun riwayat yang mengatakan Umar sebentar-bentar tertawa, sebentar-bentar nangis. Tertawanya karena tadi dia nyembah patung yang dia buat dari kurma. Setelah itu dia makan. Adapun nangisnya gara-gara dia mengubur anaknya hidup-hidup, sebagian ulama mengatakan adapun tambahan sebentar-bentar dia nangis itu tidak sahih. Ya, tidak sahih itu. Jadi tidak ada riwayat satupun Umar ibn al-Khattab pernah menguburkan anaknya hidup-hidup, tidak ada. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid, yang benar itu riwayat sebentar-bentar dia tertawa. Sebentar-bentar kadang dia tertawa dan dia teringat perbuatannya yang dahulu.
lucu nyembah Tuhan yang dia buat dari kurma, dari makanan, setelah itu dia makan. Jadi perlu yang ingatkan jemaah sekalian. Adapun tambahan yang mengatakan sebentar-bentar dia nangis gara-gara dia menguburkan anaknya hidup-hidup, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Munajjid beliau mengatakan kemungkinan itu adalah buatan orang Syiah. Mereka ingin mengatakan lihat bagaimana kejamnya Umar. Ya. Karena kita tahu orang Syiah itu paling benci kepada Umar ibn al-Khattab. Mereka benci kepada semua sahabat. Lagu sahabat yang paling mereka benci adalah Umar ibn al-Khattab. Di dalam salah satu kitab mereka, ya, penulisnya mengatakan, orang Syiah, dia mengatakan waktu si paling tepat untuk melaknat para sahabat, waktu yang paling tepat untuk melaknat para sahabat, kata dia, adalah ketika cebok buang air besar, buang air kecil. Lalu dia tuliskan doanya di sana. Allahumma al'an Abu Bakar, ya Allah laknat Abu Bakar dan laknat Umar. Ya Allah laknat Uthman dan laknat Umar. Ya Allah laknat Aisyah dan laknat Umar. Umar ini berkali-kali. Kenapa? Karena dari semua sahabat yang paling mereka benci adalah Umar. Alasannya apa? Karena yang menghancur negara papuk moyang mereka, nenek moyang mereka, Persia, itu adalah Umar ibn al-Khattab. Ya. Allah Ta'ala ala wa'ala. Okay. Mungkinkah ini bisa termasuk dari karena indahnya Islam, sehingga Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, mohon penjelasannya, wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Baik. Ya, itu bagian dari keindahan Islam. Yaitu apa? Agama yang benar satu-satunya adalah Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islami dinan, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima darinya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan hari akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Yang menarik jemaah sekalian, tatkala menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir, ulama mazhab Syafi'i, tatkala menafsirkan ayat ini, dia menafsirkannya dengan hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Hadis apa itu? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan amalan tidak ada contohnya dari kami, maka tertolak. Apa maksudnya? Imam Ibnu Katsir menafsirkan Islam di dalam ayat tersebut Islam yang sesuai dengan sunnah. Adapun yang sudah dimasuki bidah, itu bukan Islam yang dimaksud dalam ayat itu. Ya, bukan Islam yang dimaksud dalam ayat itu. Makanya beliau tafsirkan ayat itu dengan hadis yang kita sampaikan tadi. Wallahu taala ala wa alam. Sila Pak Guru. Menjelaskan bahwa yang masuk di surga ini 121. Adakah penjelasan satu sapi itu berapa orang? Terus yang kedua, 2/3 ini adalah umat Rasulullah ya, 81. Adapun yang 40 ini diperbutkan oleh umat yang lain. Ya. Nah, dalam hal ini masuk enggak Yahudi dan Nasrani? Baik. Yang pertama, ada tidak penjelasan pira dengan dalam sekek sop itu? Tidak ada, Pak Guru, ya. Tidak ada, dan kita tahu tentu pasti panjang sopnya. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Hendaklah kalian bersegera untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Pelunggu perhatikan, yang dimaksud surga luasnya bagaikan langit dan bumi bukan seperti langit dan bumi yang ini, bukan. Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat ini, seperti apa sih luasnya surga? Seperti langit dan bumi. Langit itu berapa lapis? 7 lapis. Bumi berapa lapis? 7 lapis. Kata Abdullah bin Abbas, langit yang 7 lapis itu dikendat. Lapis pertama, lapis kedua, bukan beronjuk. Lapis kedua, kemudian lapis ketiga sampai lapis 7. Setelah itu bumi yang 7 lapis dikendat juga. Itulah luasnya surga. Subhanallah. Bukan yang ini, bukan. Ya. Tetapi langit dan bumi yang 7 lapis itu dikendat semuanya. Itulah luasnya surga. Dan penduduknya itu bersab. Panjang Pak Guru. Tahu ngitung ya. Baik. Kemudian kita sudah sebutkan bahwasanya 80 sab itu dari umat Islam, 40 diperebutkan oleh umat terdahulu. Yahudi masuk tidak? Baik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, innal ladzina amanu
walladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir falahum ajruhum inda rabbihim. Orang-orang yang beriman, orang Yahudi, orang Nasrani, orang Sabiin yang beriman itu, mereka mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis tentang perpecahan umat, dengan Yahudi terpecah belah menjadi berapa? 71 golongan. Satu golongan masuk surga, 70 diancam neraka. Orang Nasrani pecah menjadi berapa? 72. Satu dijaminkan surga, 71 diancam neraka. Berarti ada dengan Yahudi dengan Nasrani tambah surga? Ada. Ya, ada. Dijawab oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Orang Yahudi, orang Nasrani yang seperti apa yang masuk surga itu? Kata beliau, orang Yahudi yang masuk surga adalah yang beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, nabinya, menjalankan isi kitab Taurat yang belum dirubah, kemudian dia mati sebelum berjumpa dengan Nabi alaihissalam. Karena apabila dia sempat berjumpa dengan Nabi kemudian tidak beriman kepada Nabi, inilah Yahudi yang kafir. Adapun Yahudi yang masuk surga, yang beriman kepada Nabi Musa, kemudian menjalankan kitab Taurat dan mati sebelum jumpa dengan Nabi alaihissalam. Jelas Pak Guru? Begitu pula orang Nasrani yang beriman kepada Nabi Isa, menjalankan isi kitab Injil yang belum dirubah, kemudian mati sebelum jumpa dengan Nabi alaihissalam. Itu dia Yahudi Nasrani yang masuk surga. Ya, adapun Yahudi yang sudah jumpa dengan Nabi, Nasrani yang sudah jumpa dengan Nabi alaihissalam terus tidak mau beriman, maka Nabi alaihissalam bersabda, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyun. Siapapun Yahudi Nasrani yang berjumpa denganku, thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi, kemudian dia mati sebelum beriman kepadaku, padahal sempat jumpa, illa kana min ashabin nar, kalau ini ya penduduk neraka. Wallahu taala a'lam. Ya, sila untuk ada tadi sudah nggak jadi ya, sudah. Bagaimana cara kita untuk menggabungkan dua ayat, yang pertama Ar-Rahman wal 'arsy istawa, kemudian kedua wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Baik. Gimana cara menggabungkan firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa? Allah berada di atas aras. Kemudian ayat yang kedua, dan ini ayat yang selalu dijadikan dalil oleh orang-orang yang menentang Allah di atas aras. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Cara menggabungkannya adalah kembali kepada pemahaman salaf, baru dia bisa gabung. Tetapi kalau kembali kepada pemahaman tasawuf nggak akan bisa gabung dia. Ya. Kembalikan kepada pemahaman salaf. Disebutkan oleh Imam Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Imam Qurtubi dalam tafsirnya, begitu pula Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istidhkar dan At-Tamhid, dia mengatakan sepakat para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, sepakat, tidak ada perbedaan pendapat. Ayat yang mengatakan wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersama kalian dimanapun kalian berada, yang bersama kita ilmunya, adapun zat Allah tetap di atas aras, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama salaf. Ya. Taib, dari mana mereka mengetahui ilmu Allah yang bersama kita? Kalau pelungguh perhatikan ayat tersebut sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah ketika ditanya, wahai Imam, bukankah Allah menyebutkan dalam Al-Quran wa huwa ma'akum aynama kuntum, dan ayat yang lain wa huwa ma'ahum aynama kanu, Allah bersama mereka dimanapun mereka berada? Bukankah ayatnya seperti itu? Kata Imam Ahmad, maksudnya adalah ilmu Allah. Coba engkau baca, kata Imam Ahmad kepada orang yang nanya itu, coba engkau baca awal ayat itu dan akhir ayat itu. Sekarang Tiang akan bacakan awalnya. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah engkau melihat Allah Maha mengetahui, Allah Maha mengilmui apa yang ada di langit dan di bumi? Itu awal ayatnya. Kemudian akhir ayatnya, innallaha bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengilmui segala sesuatu. Lihat ayat ini, kata Imam Ahmad, Allah awali dengan ilmu dan tutup dengan ilmu. Berarti yang bersama kita itu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini? Jadi bukan zat Allah Subhanahu wa taala.
Wallahu taala a'lam wa alam. Sila. Ya. Selain dari umat-umat yang terdahulu itu kalau belum ketemu sama Rasulullah ditambah. Ya. Bagaimana dengan agama-agama inilah salah-salahnya sama Yahudi yang belum ketemu Rasulullah, artinya ajaran ini. Kalau Yahudi kitabnya Taurat. Kemudian nanti Injil ketemu sama Injil itu dengan apa masa-masa yang berbeda, apakah mereka itu juga masuk? Tidak, ya, yang kita maksud tidak bertemu dengan Nabi SAW sebelum Nabi diutus, itu yang jadi tolak ukur. Orang Yahudi sekarang juga tidak jumpa dengan Nabi. Kenapa? Nabi sudah meninggal dunia. Orang Nasrani sekarang tidak jumpa dengan Nabi. Nabi sudah meninggal dunia. Yang kita maksud dengan orang Yahudi, orang Nasrani yang dijaminkan surga itu adalah yang beriman kepada Nabi Musa, meninggal dunia di atas keimanan, menjalankan kitab Taurat sebelum jumpa dengan Nabi, maksudnya sebelum Nabi diutus. Itu maksudnya. Ya, sebelum Nabi diutus. Ya, bukan semua orang Yahudi, orang Nasrani yang tidak jumpa. Dengan Kristen sekarang nggak pernah jumpa dengan Nabi SAW karena Nabi sudah meninggal. Yang jadi tolak ukur itu Nabi sudah diutus atau belum. Ya, wallahu taala a'lam. Silakan. Masalah kematian Kristen. Nggih. Jadi saya yang ngaji. Bukunya ngaji ini dari bahas dan ini masalah pertama wali maksudnya soal ya sudah. Wah itu lalu itu dua sampai seperti ini kan bulan ini tersukan begini. Jadi maksud guru kepada kan guru ini kan Nabi kita wajib kita gawe terus sahabat tabiin kepada ngarang gawe itu masalah niki. Oh Nabi zaman datang kono bahasanya kan apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Terus jalan anak-anak jadi gerokan dari sini yang kepala anak masalah niki. Ndek kena merotes Allah niki baru Jelas. Allah kanca Rasul yang diprotes ini jelas. Imam Malik rahimahullah beliau mengatakan, Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik beliau pernah ditanya oleh Imam Syafi'i. Disebutkan di dalam Manaqib Imam Syafi'i oleh Imam Baihaqi. Imam Syafi'i berketuaan kepada Imam Malik. Apa kata Imam Syafi'i? Kanggo kita belajar akidah menggunakan ilmu kalam. Kata Imam Malik, untuk apa? Ya. Nabi sudah jelaskan masalah tauhid, masalah akidah, kata beliau. Kemudian beliau mengatakan, mustahil, dek mungkin, kata Imam Malik, Nabi SAW ngajar kita cara terbesuk. Tahu ndak rebesuk? Ya. Mustahil Nabi mengajarkan kita cara rebesuk, cara cebok, kemudian Nabi tidak mengajarkan masalah akidah. Begitu pula mustahil Nabi mengajar kita cara rebesuk kemudian tidak mengajar kita nyiwa, mustahil. Kalau dianggap itu lebih besar. Ya. Apalagi Nabi SAW mengatakan, "Ma min syai'in yuqarribu minal jannah wa yubaidu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak ada satu amalan pun yang bisa memasukkan surga, menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan kepada kalian. Tatkala Nabi tahajjatul wada', ya. Para sahabat di depan beliau itu ratusan ribu sahabat di depan Nabi SAW tatkala haji wada'. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, "Ala hal ballagtu, wahai para sahabatku, selapukna ke wah sampeang tiang," kata beliau. Selapukna ke wah sampeang tiang, apakah semuanya sudah saya sampaikan? Semua sahabat 100 ribu mengatakan, "Betul wahai Rasul, semuanya engkau sudah sampaikan." Nabi mengatakan, "Allahumma syhad, Allahumma syhad, Allahumma syhad." Ya Allah, saksikan ucapan mereka. Ya Allah, saksikan ucapan mereka. Ya Allah, saksikan ucapan mereka. Berat ucapan mengatakan Nabi tidak sampai di itu pembahasannya. La ilaha illallah. Berat ini. Ini ucapan berbahaya, bisa mengeluarkan dari Islam yang seperti ini. Bahaya. Subhanallah. Oke, garis saya dikit Ustaz. Oke. Oke, silakan. Ustaz,
Kira-kira apa kita ambil pelajaran dalam ayat ini sebetulnya sih? Qul ya ahlal kitab ta'ala ila kalimatin sawa alla na'budu illa Allah. Baik. Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nattakhidha ba'duna ba'dan wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Apa faedah yang diambil di sini? Faedah yang diambil di sini, selaku para nabi, selaku para rasul mengajarkan tauhid kepada umatnya. Makanya Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, wahai Muhammad, katakan kepada ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, ta'alau kesini kalian kepada kalimat yang sama, yaitu kalimat tauhid maksudnya. Kepada kalimat yang sama, kalimat tauhid. Karena selaku nabi, Nabi Musa nabinya orang Yahudi, Nabi Isa nabinya orang Nasrani mengajarkan tauhid. Wallahu taala ala wa alam. Basang ini ran deh. Karing seke saya terakhir kah? Pembahasan tentang keutamaan Islam. Seharusnya bangga dengan kebanggaan yang sama. Nggih. Bahkan sebagian umat Islam merasa bangga dengan Islam. Ini Islam. Itu membedakan pengguna yang Baik. Terus Iran tak merasa butuh sekali ke Islam. Iran tak merasa ternyata ini Islamnya unik. Jadi Iran tak merasa bangga di dunia ini atau di akhirat. Baik. Memang ini salah satu kekurangan kita di zaman ini jemaah sekalian, yaitu luwe lekan umat Islam dekna pede, tahu arti pede, dek percaya diri dengan agama Islam. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Jangan kalian merasa rendah, jangan kalian merasa lemah. Kalian yang paling tinggi selama kalian Islam, selama kalian beriman. Di dalam ucapannya Abdullah bin Abbas dalam riwayat Imam Bukhari, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu yang paling tinggi, tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggiannya. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab sejarahnya Al-Bidayah wan Nihayah. Tatkala zaman Umar Ibn Al-Khattab, jemaah sekalian mohon maaf yang cerita sedikit, menunjukkan bagaimana sahabat dahulu bangga dengan agama Islam ini. Ya. Jadi di zaman Umar Ibn Al-Khattab, Umar bin Khattab ngirim pasukan untuk menaklukkan Palestina. Ya. Dulu namanya Palestina itu Ilya namanya dahulu, bukan Palestina. Sekarang baru namanya Palestina. Jadi Umar bin Khattab ngirim pasukan menuju Ilya, Palestina yang sekarang. Pasukan itu dipimpin oleh Abu Ubaidah Amir ibn al-Jarrah. Setelah dikepung beberapa bulan jamaah sekalian, akhirnya tokoh-tokoh Kristen yang ada di Palestina itu mereka menyerah. Tetapi mereka membuat perjanjian. Apa perjanjiannya? Tokoh-tokoh Kristen itu mengatakan begini, kami akan menyerah, tetapi dengan syarat harus pemimpin tertinggi kalian yang datang untuk tanda tangan surat perjanjian ini. Siapa maksudnya? Umar bin Khattab yang ada di Madinah. Maka Abu Ubaidah ngirim berita, wahai Amirul Mukminin, suruh naida datang si tokoh-tokoh Kristen untuk menandatangani surat perjanjian ini. Umar bin Khattab datang, berangkat dari Madinah menuju negeri Syam. Sesampai di perbatasan jamaah sekalian, Umar bin Khattab dia nunggang kuda. Sesampai di perbatasan, maka dia melihat air menggenang. Air menggenang. Maka Umar bin Khattab dia turun dari kudanya sambil dia lepas sandalnya. Kemudian sandalnya itu dia ikat, yang kanan dengan yang kiri dia ikat, kemudian dia kalungkan. Coba. Ada presiden ngalongang sepatu? Ini bukan presiden, pemimpin dunia pada saat itu. Dia kalungkan, disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah. Dia kalungkan. Abu Ubaidah yang ngelihat, apa kata dia? Wahai Amirul Mukminin, jangan seperti itu. Nanti kalau mereka orang Kristen melihat Anda, mereka tidak akan menghormati Anda. Masa pemimpinnya seperti ini ngalungang sepatu? Ya. Mereka tidak akan menghormati Anda. Jangan kalungkan sepatu Anda. Perhatikan ucapan Umar bin Khattab.
"Lau ghairuka qala dzalika la auja'tuhu darban." Seandainya yang mengucapkan kalimat tadi itu bukan engkau wahai Abu Ubaidah, saya akan pukul dia sampai babak belur, kata Allah. Ya. Kemudian dia mengucapkan kalimat yang dicatat di dalam sejarah dengan tinta emas. Dia mengatakan, "Inna kunna qauman adzilla." Dahulu kita hina, fa'azzana Allah bil Islam. Kemudian Allah memuliakan kita dengan Islam. Famahma btaghaina al-izzata bighairil Islam la dhalalna. Kalau kita mencari kemuliaan tetapi bukan melalui Islam, ujung-ujungnya kita akan tetap hina. Subhanallah. Itu luar biasanya mereka dahulu. Sekarang malu kita tampakkan punya teman orang non-muslim, padahal dia sudah haji, dilepas pecinya, ditesemel katanya. La ilaha illallah. Harus bangga dengan agama ini. Bangga. Bangga di dunia, bangga juga nanti terutama di akhirat. Bangga di dunia. Ya. Jadi ini kekurangan kita memang di zaman ini, jamaah sekalian. Kita luwe ila atau nampak agama Islam ini ya, banyak sehingga identitas Islam yang hilang. Ya. Wallahu taala a'lam wa alam. Ini yang bisa tiang sampaikan, tiang mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.